Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Perkebunan Indonesia Expo atau BUNEX 2023 berlangsung dengan sukses. Berakhir tanggal 9 September, BUNEX 2023 berhasil mencetak nilai ekspor 200 triliun dan MOU 1 triliun rupiah. Expo perkebunan terbesar di Indonesia kembali terlaksana tahun ini. BUNEX 2023 terselenggara untuk mengapresiasi seluruh insan perkebunan Indonesia. Berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September yang dibuka oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Acara ini bertajuk penguatan hilirisasi perkebunan untuk ketahanan global. Bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam pembukaan BUNEX 2023 turut meluncurkan aplikasi Bank Benih Perkebunan atau Babebun. Selama 3 hari pelaksanaan, produk dan teknologi perkebunan unjuk gigi dalam acara ini diikuti 123 peserta yang terdiri dari 67 UMKM dan 56 perusahaan BUMN hingga mitra. Lalu bagaimana pelaksanaan BUNEX 2023 di hari terakhir ini? Sudah ada rekan Arneta Butar-Butar dari kawasan ASBSD Tangerang, Banten. Arneta, selamat malam. Bagaimana pelaksanaan BUNEX tahun ini? Ya, Reno dan juga Afi, untuk pelaksanaan BUNEX 2023 tahun ini berhasil terselenggara selama 3 hari dari 7 hingga 9 September. Dan tadi pada penutupannya yang sudah dimulai sejak pagi tadi, antusiasme pengunjung untuk mengunjungi ASBSD di tempat terlaksananya BUNEX 2023 ini cukup tinggi. Dan memang dari 3 hari pelaksanaannya ada banyak expo atau pameran yang memamerkan hasil perkebunan dan bukan hanya hasil perkebunan saja, melainkan ada teknologi untuk membantu industri sektor perkebunan Indonesia. Dan juga memang karena banyaknya pameran, tadi ada 123 peserta yang terdiri dari 67 UMKM, 56 perusahaan BUMN hingga mitra yang berpartisipasi dalam BUNEX 2023 ini. Dan memang bukan hanya pameran saja yang ditawarkan dari BUNEX 2023 ini. Dari hari pertama penyelenggaraannya hingga hari ini, di hari terakhirnya, tadi juga sempat ada focus group discussion dan juga sejumlah talk show yang sejalan dengan tajuk dari BUNEX 2023 tahun ini yang bertemakan penguatan hilirisasi perkebunan untuk ketahanan ekonomi global. Dan tentunya pasti kita penasaran bagaimana sih BUNEX 2023 tahun ini berjalan, seperti apa total nilai ekspor yang telah tercatat dan juga bagaimana MOU yang terjalin. Sudah bersama saya saat ini Direktur Jenderal Perkebunan, Bapak Andi Nur Alamsyah. Selamat malam Bapak, apa kabar? Sehat Bapak? Sehat. BUNEX di tahun kali kedua ini sudah terlaksana dengan baik nih Pak. Kira-kira sesuai ekspektasikah Pak perjalanannya BUNEX ini? Jujur saya katakan saya menangkap energi positif dan harapan yang ditorehkan pada kami semua yang di Direktorat Jenderal Perkebunan untuk membawa kapal besar perkebunan ke arah yang lebih maju. Yang jelas banyak komitmen, kesepakatan dalam 3 hari ini yang menjadi pemacu semangat kami untuk bekerja lebih baik lagi. BUNEX ini luar biasa, memberikan kontribusi, konsolidasi struktural dan operasional berhasil kita lakukan. Sekarang tantangan yang kita hadapi harus menjadi peluang. Rivalitas yang selama ini terjadi harus menjadi sinergi buat melanjutkan perkebunan kita yang semakin maju, mandiri, dan modern. Tantangan menjadi peluang dan selama 3 hari sudah banyak kesepakatan yang terjadi. Kalau kita bicara soal kesepakatan nih Pak, dari 3 hari penyelenggaraannya, total nilai keuntungan baik ekspor dan lokal dari BUNEX 2023 ini seperti apa Pak? Ya, dalam 3 hari ini kita berhasil mencapai kesepakatan bisnis sekitar 1 triliun 27 miliar. Ini jumlah yang tidak kecil untuk kami gitu ya, bahwa perkebunan mampu mengkonsolidasikan semua UMKM, privat sektor dalam satu tempat gitu ya, ikut memberi kontribusi besar karena kami tidak bisa kerja sendiri. Konsolidasi struktural tadi dan operasional yang kita lakukan ini modal dasar buat kami untuk menjalankan kapal besar yang saya bilang tadi. Ini kami yang menjadi nahkoda tentu untuk mengarungi samudra luas pembangunan perkebunan. Kami
mendapatkan berbagai tantangan, tapi semangat dari seluruh pelaku usaha perkebunan itu yang memberi semangat pondasi kuat buat kami untuk melangkah lebih maju lagi. Berarti total kesepakatannya dan nilai MOU-nya capai 1 triliun. 1 triliun 27 miliar. Iya. Lantas bagaimana Pak dengan MOU ini prospek perkebunan ke depannya? Tentu ini menjadi pondasi yang saya katakan tadi. Kerja-kerja kita hari ini bermuara pada sebuah kesepakatan gitu ya. Yang jelas struktur operasional yang kita bangun sudah mulai berjalan sesuai dengan rencana. Tinggal kita bagaimana mendorong sektor UMKM yang terus bertumbuh, tentu dengan privat sektor yang besar-besar tadi menjadi tumpuan supaya ini kita bisa tumbuh terus untuk melaju. Kalau kita bicara BUNEX 2023 tahun ini bertemakan penguatan hilirisasi perkebunan untuk ketahanan ekonomi global. Dan sejauh ini Pak, dari selama 3 hari BUNEX ini bagaimana skema hilirisasi untuk sektor perkebunan ke depannya? Ini kan semua tergambar di sini ya. Sektor UMKM kita tumbuh gitu ya. Sementara inovasi-inovasi baru terus kita lanjutkan gitu ya. Di dalam 3 hari ini ada beberapa inovasi teknologi yang kita launching gitu ya. Ada pabrik organik, pupuk organik mandiri. Ini yang kita harapkan di tengah kesulitan kita mendapatkan pupuk, Direktorat Jenderal Perkebunan akan hadir memproduksi secara in situ di kebun-kebun masyarakat kita. Bahan organik kita sangat kaya dan ini harus dimanfaatkan. Yang kedua, ada pabrik minyak turunan atsiri. Atsiri kita udah luar biasa harganya. Tapi ini dengan mengolah menjadi sebuah fraksionasi, didistilasi, itu tentu ada nilai tambah besar di situ. Yang mudah-mudahan para petani kita juga ikut menikmati dari apa yang kita lakukan. Yang ketiga, untuk ketahanan pangan kita sekarang menghadapi persoalan El Nino, kekeringan, krisis pangan. Nah, Direktorat Jenderal Perkebunan juga hadir untuk memberikan solusi pada negara. Tentu secara lokal akan kita bangun sentra-sentra baru unit pengolahan sagu kita. Saya sih tidak bermimpi ini dikonsumsi luas gitu ya. Untuk masyarakat konsumsi lokal saja itu sudah sangat luar biasa untuk menangani krisis El Nino apa segala yang kita hadapi ini. Bahwa kita mampu dengan potensi yang ada, harusnya kita bisa berdaya. Berarti banyak sekali manfaat dari BUNEX tahun ini akan menjadi agenda rutin Pak? Tentu perkebunan itu kan sebuah rumah besar yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu BUNEX. Itu ya, pekerjaan kita masih sangat besar. Itu ya, tantangan lingkungan strategis yang terus berubah tentu menjadi pemacu kita. Dan melalui BUNEX ini menjadi ruang kolaborasi, mengkonsolidasikan semua stakeholder gitu ya. Kita perlu ruangan seperti ini untuk membuka peluang tadi, tantangan menjadi peluang, terus mungkin terjadi rivalitas menjadi sinergi yang luar biasa untuk kita konsolidasikan menjadi energi untuk kita terus maju. Terima kasih Bapak, sukses acara ya Bapak. Dan memang BUNEX ini membantu perekonomian Indonesia karena sektor perkebunan menjadi salah satu tulang punggung dari penyumbang devisa negara. Kembali ke studio Reno dan Afi. Arneta Butar-Butar, terima kasih untuk informasi dan laporan langsung Anda.